بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ويجوز للمسافر قصر صلاة والدماء الواجبة والدماء الواجبة. الفصل الأخير من باب الحج. والدماء الواجبة في الإحرام. وجدتي في الكتاب؟ الفصل الأخير من كتاب الحج. وجدتي؟ واستمعي يا مرضى الله حتى تواصل قراءة الفوق. نعم أستاذ. طيب اقرأ يا الفوق. فصل. قال المصنف اقرأ أول أعيد مرة أخرى. أنا يا أستاذ. نعم أنت. قال المصنف فصل والدماء الواجبة في الإحرام 5 أشياء. نعم مثل أحدها الدم الواجب بترك النسك وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 في الحج 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب وصل. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق ب3 آسوع على 6 مساكين. طيب فصل. والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. طيب وصل يا مرضى الله. الرابع قال المصنف الرابع. قال المصنف الرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على تخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما. وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب. ماذا؟ بدنة فإن لم ماذا أستاذ؟ بدنة فإن لم يجدها بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها ف7 من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. ولا يجزأه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرام. نعم. ويجزأه أن يصوم يا مرضى. ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحروم في ذلك سواء. والمحل والمحرم
wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa'un. Baik. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala al-Imam al-Qadhi Abu Syuja' al-Asfahani fi kitabih Matnul Ghaya wa Taqrib faslun wa dima'ul wajibatu fil ihrami khamsatu asya'a atau khamsatu asya'in. Wa ad-dima' huna jam'u dam, ya. Ad-dima' huna jam'u dam. Ad-dam huna yakni al-kafarah, ay al-kafarah ala irtikabil akhta, ya, irtikabil khati'at, irtikabil al-mahdhurat, ya, fil haram, ya. Jadi ad-dima itu jamak dari dam yang mana wajib ditunaikan bisa babi irtikab al-mahdhurat fil haram, ya. Karena melakukan larangan-larangan di tengah tanah haram. Apakah dalam kondisi berihram haji ataupun bisa jadi dalam kondisi normal, ya. Itu ada beberapa dima. Jadi ada beberapa dam yang hukumnya wajib ditunaikan sebagai kafarat, ya, fil ihram, yaitu khususnya dalam kondisi ihram, atau juga nanti akan ada beberapa hukum yang terkait juga secara mutlak, bukan hanya ihram haji. Ya, khamsatu asya, ada 5 jenis. Ahaduha, yani ahadu hadhihi dima ad-damul wajibu bitarki nusukin. Ad-damul wajibu bitarki nusukin. Wa huwa ala tartibi syatun fa illam yajid fasiyamu 'asharati ayyamin thalathatin fil hajji wa sab'atin idza raja ila ahli. Walakin as-su'al ya akhwat mal muradu bi nusukil haji alladhi yajibu ikhrajud dam bisababi tarki. Nah, ini kita pahami dulu ya. Ini kan ad-damul wajib bitarki nusuk. Ya, dam yang diwajibkan karena kita meninggalkan aktivitas haji. Nah, tapi aktivitas haji yang bagaimana yang wajib mengeluarkan dam ini tadi? Ya, di annana qad ta'allamna anna af'alan nusuk salasah. Ya, hunaka ma yusamma bil arkan wa kadza au bil faraid wa kadzalika ma yusamma bil wajibat wa al masnunat, ya. Jadi dalam ibadah haji itu ada 3 aktivitas, fardu, wajib, dan sunnah. Nah, mana aktivitas yang wajib menunaikan dam ini tadi? Qala Syekh Al-Bugha, yakni annahu la yujbaru bidam. Ya, ya. Qala Syekh Al-Bugha, qala ta'ala, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Ya, baik. Qabla hada ya akhwat, ya labudda an na'rifa awalan wal al-muradu bid-dima' huna al-wajib, yakni bitarki nusuk fi tarkil wajibat. Ya, dalam meninggalkan amalan haji yang dikategorikan sebagai wajib. Ya, misalnya seperti al-ihram fil miqat misalnya, ya. Nah, itu kalau ditinggalkan maka dia wajib menunaikan dam, ya. Atau misalnya adalah al-mabit bil Muzdalifah. Nah, wajib menunaikan dam, ya. Bukan rukun, ya, bukan rukun. Misalnya bukan tawaf al-ifadah atau misalnya wukuf di Arafah, ya, atau melakukan ihram, bukan itu, ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah tarku wajibatil haji. Tarku wajibatil haji, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ad-dima yang pertama nih, atau ad-dam yang pertama ini. Nah, ini kalau kita baca yang pada pembahasan sebelumnya, ya, Syekh Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan wa man taraka wajiban lazimahu dam. Wa man tarakahu wajiban lazimahu dam. Jadi yang dimaksud dengan wajibnya membayar dam yang pertama ini meninggalkan wajib haji, bukan meninggalkan rukun atau sunnah. Karena kalau meninggalkan rukun, ya, Syekh Al-Bugha mengatakan la yujbaru bidam. La yujbaru bidam. Kalau meninggalkan rukun haji tidak bisa, dia diganti dengan dam. Ya. Miriplah misalnya seperti sholat. Kalau kita sholat lalu kemudian sengaja meninggalkan rukun, misalnya rukuk dan sujud, ya tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sholatnya batal. Ya, maka begitu juga dengan haji. Ketika dia meninggalkan rukun seperti wukuf di Arafah atau ihram, maka hajinya tidak batal, tidak sah, dan tidak bisa diganti dengan dam. Tapi ada yang bisa diganti dengan dam meskipun tidak dilakukan, ya, aktivitas haji itu, yaitu wajibul haji. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan dam yang pertama ini kalau meninggalkan nusuk, maksudnya nusuk di sini wajibatul haji, ya. Perkara-perkara yang wajib bukan fardu dan sunnah dalam ibadah haji. Nah, bagaimana cara menunaikan damnya? Wa huwa ala tartib.
ditunaikan secara berurutan, ya. Jadi yang ada beberapa pilihan dam, bukan pilihan, maaf. Ada beberapa dam yang itu diambil berdasarkan tertib. Kalau nggak bisa pertama, maka bisa beralih kepada yang kedua. Tapi nggak boleh memilih yang kedua kalau masih bisa melakukan yang pertama. Apa itu damnya? Syatun, ya, syatun, yaitu menyembelih seekor kambing. Ya, yang meninggalkan wajib maka damnya menyembelih seekor kambing. Fa in lam yajid fasyamu 'asyrati ayam. Tapi kalau dia tidak memiliki seekor kambing, maka diganti dengan kafarat puasa, ya. Kafarat puasa sebanyak 10 hari. Nah, caranya thalathatin fil haji wa sab'atin idza raja ila ahlihi. Yaitu 3 hari selama dalam masa musim haji atau ketika masih di tanah haram, ya. Nah, musim haji itu dia berlakunya selama bulan Dzulhijjah selesai. Jadi selama di bulan Dzulhijjah, ya, walaupun sudah selesai aktivitas hajinya, misalnya bahkan ada yang berpendapat boleh melakukan ibadah puasa kafarat ini di hari-hari Mina, ayamut tasyrik, ya. Ada yang mengatakan boleh di tanggal 11, 12, dan 13 sebagai pengecualian dari haramnya puasa. Ya, kita tahu kan bahwa haram berpuasa di hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kecuali bagi yang membayar kafarat dam yang tidak bisa membayar dam karena meninggalkan wajib haji karena tidak bisa membayar dengan cara menyembelih seekor kambing. Ya, tapi ada juga yang mengatakan afdolnya tentu adalah setelah melewati ayyamut tasyrik, selama masih di bulan Dzulhijjah dan masih berada di tanah haram, ya. Jadi thalathatin fil haji ini maksudnya adalah 3 hari di tanah haram. Wa sab'atin idza raja ila ahli, dan 7 hari yang lain dilakukan di di kampungnya atau di negerinya, ya. Nah, dalilnya adalah fi suratil Baqarah. Faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ya, tilka asyaratun kamilah. Tamatta'a bil umrati ay ihtamara awwalan, thumma ahrama bil haji min Makkah wa lam yakhruj ila al-miqat. Wal ihramu min al-miqati wajibun kama alimta fa wajaba bi tarkihi damun ala ma dzukir wa qisa bihi ghairuhu. Nah, baik. Ya akhwat, ya. Kenapa kok haji tamattu itu wajib membayar dam? Ini mungkin banyak yang bertanya nih. Ketika haji tamattu, kenapa orang misalnya kayak kita orang Indonesia, ya, setiap kali berangkat haji kan kemungkinan besar orang Indonesia itu menggunakan metode tamattu. Ya, kenapa kok harus bayar dam? Sedangkan kalau hajinya ifrad itu tidak wajib bayar dam. Ya, atau kalau hajinya qiran bayar damnya wajib. Jadi qiran dan tamattu itu wajib bayar dam. Atau khusus tamattu saja, atau khusus tamattu itu wajib bayar dam. Kenapa gitu, ya? Nah, karena orang yang melakukan haji tamattu itu, ya, dia sudah melakukan ihram yang digabungkan antara umroh dengan haji saat awal keberangkatan, ketika sampai miqat. Tetapi ketika tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, ya, yang melakukan haji tamattu itu tidak lagi melakukan ihram yang kedua. Ya, namun dia langsung menggunakan baju ihram dan beranjak menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Ya. Maka yang mengambil haji tamattu kemungkinan dan secara pasti, ya, tidak akan melakukan ihram di miqat. Karena mereka sudah melakukan ihram untuk umroh pada awal kedatangan. Nah, namun ketika menunggu tanggal 8 Dzulhijjah itu tidak ihram di miqat, langsung berangkat menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Ya, tentunya pakai baju ihramnya di hotel masing-masing yang sudah ada di kota Mekah gitu, ya. Nah, karena itu membuat mereka tidak melakukan ihram di miqat untuk ibadah haji. Nah, kita tahu, ya, pada pembahasan sebelumnya bahwa di antara wajib haji itu adalah al-ihramu fil miqat. Ya, di antara wajib haji yang membuat seseorang wajib membayar dam adalah melakukan ihramnya di miqat. Ya, ihramnya sih rukun, ihramnya itu rukun. Jadi kalau tidak melakukan ihram jelas tidak sah hajinya. Tapi yang jadi masalah kalau ihramnya itu dilakukan di luar miqat, yaitu miqat makani, ya. Nah, itu yang terjadi pada haji tamattu. Maka orang yang melakukan haji tamattu, dia tidak melakukan ihram di miqat makani. Dan itulah yang menyebabkan orang yang melakukan haji tamattu wajib membayar dam. Nah, Syekh Al-Bukhari menjelaskan, wa qisa bihi ghairuhu. Maka dikiaskanlah kepada hal-hal yang lain yang membuat seseorang wajib membayar dam gara-gara meninggalkan wajib haji.
Karena kalau ayat yang kita baca ini kan faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Mana kok wajib haji yang ditinggalkan gitu kan. Pertanyaan kan dalam ayat ini mana wajib haji yang ditinggalkan? Ya jawabannya adalah ihram yang bukan di miqatnya ketika untuk melakukan ibadah haji. Dan itu terjadi ketika seseorang mengambil haji tamattu ya. Nah, jadi Allah menetapkan yang mengambil haji tamattu wajib membayar dam. Karena kesimpulannya begini, orang yang melakukan haji tamattu wajib membayar dam. Kenapa? Karena tidak melakukan ihram haji di miqatnya. Dan ihram haji di miqatnya adalah wajib haji. Maka karena wajib haji ini ditinggalkan, hajinya tetap sah. Hanya saja harus diganti dengan membayar dam. Ya. Dan damnya berturut-turut Allah katakan, famastaisara minal hadi. Yang pertama menyembelih seekor kambing. Kalau memang dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, maka diganti dengan puasa selama 10 hari. 3 hari di tanah haram dan 7 hari saat pulang ke negerinya. Ya. Baik. Wasani, ya, kemudian dam yang kedua. Jadi ini hukumnya wajib semua ya. Ada 5 jenis dam, hukumnya wajib semua ini. Ada 5 jenis dam, hukumnya wajib semua. Nah, ad-damul tsani, ad-damul wajib bil halqi wat taraffuh. Ya, ad-dam al-wajib bil halqi wat taraffuh. Wa huwa 'ala at-takhir, syatun aw shawmu 3 ayyamin aw at-tasadduq bi 3 asu'in 'ala 6 masakin. Ya. Baik, naqra awalan كيف شرح الشيخ البغوي هذا الكلام. قال تعالى الدليل على هذا الدم قال تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Ya. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو nusuk ay falyahlik wal yufid. Yani waman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'si falyahlik wal yufid. Ya. Mahillah maka nudzabahihi wa huwa mina wa waqtuhu wa huwa al-ashir min dzilhijjah. Wa hadhihi thalatha qad warada bayanu kullu minha fi hadithi Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu hina ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah wa qad tanathara al-kummal ala wajhihi. Faqala lahu ayudzika hawamu ra'sika? Qala na'am. Qala ihlik ra'saka wansuk syatan aw sum 3 ayyamin aw at'im farqan min at-ta'ami ala 6 masakin. Qala ka fi hadithihi fiya nazalat hadhihi al-ayah faman kana minkum wa qala fa nazalat fiya khassatan wa hiya lakum ammatan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wal farqu 3 asu'in was-sa' alfaini wa 400 gharaman taqriban. Wa qisa bi halqi sya'ri ma fi ma'nahu min baqiyatil istimta'atil muharramah katibi wal idhami wal lubsi wa qassiz dhufri wa muqaddimatil jima'i 'ala al-asah li ishtiraki al-kulli fit taraffuhi ya. Baik. Narji ila kalam al-kalam al-Qadhi Abi Syuja' al-Asfahani ya. Ats-tsani ad-damul wajib bil halqi wat taraffuh. Nah, dam yang kedua yang hukumnya wajib ditunaikan adalah karena sebab ya secara khusus mencukur rambut. Ya, sebabnya secara khusus mencukur rambut dan dikiaskan kepada mencukur rambut setiap bentuk at-taraffuh ya, setiap bentuk at-taraffuh. Nah, yang dimaksud dengan at-tarafu itu apa? At-tarafu itu dari kata rafahiyah, maknanya istimta'an. Ya, hal-hal yang dilarang dalam aktivitas haji dan dikategorikan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Nah, ini kita langsung ya kepada kiasnya Syekh Al-Bughawi. Jadi, pertama dam yang kedua ini hukumnya wajib secara khusus alasannya karena atau sebabnya karena mencukur rambut dan dikiaskan kepada mencukur rambut setiap bentuk tarafu. Nah, apa saja tarafu yang dimaksud? Nah, ini ya, lishtirakil kulli fit tarafuh, yaitu baqiyatul istimta'atil muharramah, ya setiap bentuk larangan-larangan saat ihram yang itu dikategorikan kesenangan yang sebenarnya sih di luar ihram boleh gitu ya, tapi saat ihram menjadi haram.
Nah, seperti at-tib, memakai wangian, al-idhan, memakai minyak rambut, al-lubas ya, al-lubas, memakai pakaian yang berjahit. Kemudian qasduz dzufar, memotong kuku, wa muqaddimatul jima, bercumbu dengan istrinya walaupun tidak sampai melakukan hubungan seksual atau bertemunya dua kelamin. Nah, perbuatan-perbuatan ini tadi dikiaskan kepada halaq, dikiaskan kepada mencukur rambut selama masih pakai baju ihram dan belum tahallul, yang mewajibkan untuk membayar dam. Ya. Nah, jadi artinya hal-hal ini tadi ya akhwat, dalilnya apa selain al-halaq? Dalilnya kias. Ya, dalilnya kias. Jadi larangan untuk memakai pakaian yang berjahit, larangan memakai wangian, itu semua ketika dilakukan padahal masih ihram wajib membayar dam. Nah, dasarnya apa? Dalilnya apa? Kias. Kias kepada apa? Kias kepada halaq. Di mana untuk orang yang mencukur rambutnya sedangkan dalam kondisi ihram, nah di situ Al-Qur'an dan hadis akan menjelaskan tentang hukum membayar damnya, ya. Baik. Nah, damnya itu apa? Nah, sekarang kita masuk kepada damnya ya. Setelah kalian tahu landasan dalil dan halaknya sebagai asal yang nanti ditetapkan dalam hadis yang akan kita baca. Nah, damnya itu wahwa alat takhir, dilakukan dengan cara berturut-turut juga. Yang pertama nggak bisa, boleh kedua. Yang kedua nggak bisa, boleh ketiga. Dan tidak boleh langsung kedua atau ketiga sebelum yang pertama atau selanjutnya itu bisa dilakukan. Nah, yang pertama adalah syatun, ya, menyembelih seekor kambing. Kalau tidak bisa juga, saumu salasati ayyam, berpuasa selama 3 hari. Jadi yang pertama adalah menyembelih seekor kambing, yang kedua berpuasa selama 3 hari. Dan kalau tidak bisa berpuasa, saya keliru. Saya ralat. Kalau untuk dima yang kedua ini alat takhir. Takhir itu artinya boleh milih, ya, tidak harus berurutan. Tadi saya katakan berurutan, ya. Nah, kalau untuk dam yang pertama memang ada tertib. Kalau dam yang pertama itu harus berurutan. Tidak boleh yang kedua kecuali yang pertama memang betul-betul tidak bisa. Nah, kalau untuk yang kedua ini alat takhir. Takhir itu artinya boleh memilih. Terserah, mau yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh. Walaupun, misalnya boleh nggak saya milih yang kedua padahal yang pertama bisa? Boleh, nggak apa-apa. Intinya alat takhir. Nah, apa yang kemudian menjadi pilihan damnya? Ya, boleh melakukan penyembelihan seekor kambing syatun, atau kalau misalnya memilih yang lain bisa juga dengan berpuasa sebanyak 3 hari, atau kalaupun misalnya mau memilih yang lain, alternatif yang lain, at-tasadduq bi salasati aswa'in ala sittati masakin, sedekah ya dengan makanan sebanyak 3 sok kepada 6 fakir miskin. Sedekah sebanyak 3 sok kepada 6 orang miskin. Berarti masing-masing dari 1 orang miskin itu mendapatkan setengah sok. Masing-masing dari orang miskin itu mendapatkan setengah sok. Nah, sederhananya begini ya, akhwat. Setengah sok itu sama dengan 2 fidyah. Kalau kita bicara puasa. Ya, karena 1 sok itu sama dengan 4 fidyah. Dan 1 sok itu sama dengan zakatul fitr. Nah, jadi bersedekah dengan 3 sok kepada 6 orang miskin itu artinya setiap 1 orang miskin mendapatkan setengah ukuran zakat fitr. Ya, setengah ukuran zakat fitr. Jadi seakan-akan kalau misalnya dia memilih sedekah makanan kepada fakir miskin, berarti dia menyediakan 3 zakatul fitr. Dia menyediakan 3 zakat fitr. Yang mana 3 zakat fitr ini tadi, dia 1 zakat fitr dibagi kepada 2 orang miskin. Jadi 6 orang yang masing-masing 6 ini mendapatkan setengah zakatul fitr. Jadi itulah yang dimaksud dengan 3 sok, ya, 3 sok kepada 6 orang miskin. Berarti kalau 3 sok dikali 4 berarti 12 mud, ya. 12 mud. Nah, nanti dikonversikan oleh Syekh Al-Bugha menjadi kilogram, akan kita lihat ya apa penjelasannya. Intinya adalah ada pilihan ya menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah dengan makanan pokok sebesar 3 sok yang diberikan kepada 6 orang miskin, ya. Apa dalilnya nih? Sekarang kita baca dasarnya apa, ya. Pertama seperti yang tadi saya katakan ya, akhwat, dam yang kedua ini wajibnya sebenarnya hanya dalam 1 kasus, yaitu dalam kasus mencukur rambut. Ya, kasusnya. Tetapi dikiaskan kepada bentuk-bentuk tarofuh yang lain, ya.
Nah, apa dasar mencukur rambut dalam masa ihram kau wajib membayar dam dengan pilihan 3 tadi? Qala ta'ala wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah mencukur rambutmu hingga engkau telah sampai kepada al-hadyu mahillah, yaitu sampai pada fase tahallul, yaitu dengan cara tahallul sebagai rukun haji yang terakhir dengan cara mencukur rambut dan melepas baju ihram ya pada tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi kalau misalnya hal ini tidak dilakukan, malah dicukurnya sebelum sampai kepada tahallul, faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi, namun kalau misalnya dia dalam kondisi sakit dan harus kemudian melakukan pencukuran rambut itu lebih awal ya, aw bihi adzam min ra'sihi, atau di kepalanya ada sesuatu yang sakit gitu ya, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka dia wajib membayar fidyah. Fidyahnya ada 3 pilihannya. Pertama adalah siam, puasa selama 3 hari, au sodako, atau sodako sebanyak 3 sok yang diberikan kepada 6 orang miskin, au nusuk, atau menyembelih seekor kambing. Jadi tafsirnya nih ya, siam itu 3 hari, sodako 3 sok kepada 6 orang miskin, dan nusuk itu adalah menyembelih seekor kambing ya. Baik. Wa hadhihi thalatha qad warada bayanu kulli minha fi hadits Ka'b bin Ujrah. Nah, ketiga hal ini, siam, sedekah dan nusuk, dijelaskan lebih detail lagi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya dari sahabat Ka'b bin Ujrah. Yang mana kasus ini memang terjadi secara khusus pada sahabat Ka'b bin Ujrah ini. Makanya Ka'b bin Ujrah nanti akan berkata, ya kata Ka'b bin Ujrah, nazalat hadhil ayah ya faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi nazarat hadhil ayah fiya khassah wa hiya lakum ammah. Jadi kata Ka'b bin Ujrah, ayat ini turun secara khusus kepada diriku. Kasus yang terjadi pada diriku, kata Ka'b bin Ujrah, tapi berlaku umum kepada setiap umat Islam yang mirip kasusnya seperti Ka'b bin Ujrah. Nah, bagaimana kisahnya? Ya, kata Ka'b bin Ujrah menceritakan, hina ra'ahu Rasulullah SAW fil Hudaybiyah. Ketika Rasulullah melihat Ka'b bin Ujrah ini pada peristiwa Amul Hudaybiyah, ya pada tahun 6 Hijriah. Pada tahun 6 Hijriah, di mana Rasulullah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy, yang nanti ada kita kenal Sulhul Hudaybiyah. Ya. Nah, pada saat itu Rasulullah melihat sahabat Ka'b bin Ujrah ini qad tanasaral kummal ala wajhihi. Ya, jadi berjatuhan kutu-kutu di wajahnya. Jadi Ka'b bin Ujrah ini kepalanya penuh dengan kutu, rambutnya itu sampai keluar ya, sampai ke wajah-wajahnya itu. Nanti kalian bayangkan aja lah gimana orang kutuan sampai wajahnya itu keluar, atau karena saking banyaknya kutu di kepalanya itu sampai tampak di wajah beliau gitu ya. Nah, itu Ka'b bin Ujrah. Nah, melihat hal tersebut, Rasul bersabda, lalu Rasul bertanya kepada sahabat ini, ayudzika hawa murasik? Apakah engkau merasa tersakiti dengan serangga-serangga yang ada di kepalamu, wahai Ka'ab? Ya, karena kumal itu kan hawam itu artinya serangga ya. Apakah engkau merasa tersiksa dengan serangga tersebut? Akhirnya kata Ka'ab, na'am, iya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ihlik ra'saka wansuk syatan. Cukurlah rambutmu. Walaupun ini belum selesai ibadah nusuknya, ibadah aktivitas umroh atau hajinya itu belum selesai. Maka Rasul katakan, cukurlah rambutmu. Nah, jadi diperintahkan untuk mencukur rambut karena ada kondisi azam min ra'sihi tadi, ya. Nah, tapi Rasul katakan wansuk syatan. Lalu ganti dengan kafarat. Kafaratnya ada 3. Bukan kafaratnya 3. Kafaratnya ada 1 dipilih dari 3 hal, ya. Apakah engkau menyembelih seekor kambing, au sum salasata ayyam, atau berpuasa sebanyak 3 hari, au at'im faraqan, atau berikan makanan secara terpisah kepada 6 orang miskin, ya. Memberikan makan secara terpisah kepada 6 orang miskin. Wal faraqu salah satu asu. Nah, ditafsirkan ya oleh para ulama yang dimaksud dengan al faraq. Al faraq ini artinya salah satu asu, yaitu 3 sok. Ya, 3 sok diberikan secara dibagi-bagi secara merata kepada 6 orang fakir miskin. Wasa 2.400 gram. Berarti kira-kira 2,5 kilogram lah ya, 2,4 kilogram. Jadi 1 sok itu sama dengan 2,4 kilogram. Berarti kalau 3 sok berapa ya, Afat? Berapa kilogram? Kalau 3 sok. Kalau dengan ukuran 1 sok sama dengan 2,4 kilogram. 2,4 kali
Berapa? Ya, Akhwat, 2,4 kali 3 ya. 2,4 3. kali 3 berapa? 7,2. 7,2 Ustaz. 7,2. Nah, berarti harus menyiapkan makanan pokok ya, beras misalnya, beras yang belum dimasak itu sebanyak 7,2 kg. Dibagi secara merata kepada orang miskin. Dan orang miskinnya harus jumlahnya 6 orang. Ya. Orang miskinnya jumlahnya harus 6 orang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih ya boleh sih, tapi jatuhnya sodakoh. Gitu ya. Jatuhnya sodakoh bukan pembayaran fidyah. Tapi kalau kurang nggak boleh. Jadi harus 6 orang. Jadi ketentuannya begini ya. 6 orang miskin dengan 3 sok atau 7,2. Boleh nggak lebih? Boleh. Tapi jatuhnya sodakoh. Jadi kalau misalnya, oh saya mau kasih lah. Daripada ukurannya 7,2 agak sulit ngitungnya. Langsunglah saya beli masing-masing. Saya beri masing-masing 6 orang berarti dapat 222 ya. 22 kilogram misalnya. Nah, kalau 22 kg kan dikali 6 berarti 12. Lebih dari 3 sok. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau misalnya standar minimal, maka ya harus 3 sok atau di sini dikonversikan oleh Syekh Al-Buwa sebanyak 7,2 kg jika satu soknya adalah 2,4 kg. Ya. Nah, boleh nggak lebih dari 6 orang? Ya boleh juga, nggak apa-apa. Intinya jangan kurang dari 6 orang, jangan kurang dari 3 sok. Ya. Nah, itu kalau misalnya pilihannya adalah bersedekah. Ya. Baik. Tapi kalau dihitung-hitung ya akhwat, antara 7,2 kg dengan menyembelih seekor kambing mahal yang mana? Mahal nyembelih kambing atau 7,2 kg? Kalau dirupiahkan. Kambing Ustaz. Kambing berapa kalau kambing? Standarnya misalnya yang cukup bagus 2 juta lah atau 3 juta kambing ya. 3 juta. Lah kalau 7,2 kg berapa? Berapa rupiah? Kalau 1 kilogramnya misalnya 1 kilogram berapa? 15.000 misalnya ya. Nah, 15.000 dikali 7,2. Ya, anggaplah kalau 10.000 aja 70.000 nggak nyampe 200.000. Ya 100.000 lebih gitu ya. Nah, orang milih ya mending kasih makan aja nggak nyampe 200 daripada menyembelih seekor kambing gitu ya. Tapi ini pilihan lah. Syarat memberikan pilihan ya, dengan pilihan itu takhir ini ada rukhsah ya, ada keringanan. Bisa jadi orang tidak mampu membeli seekor kambing ya, dia bisa membeli beras misalnya. Nah, ini intinya dima yang dilakukan atas dasar pilihan atau dam ya yang dilakukan atas dasar pilihan karena melakukan hal kusyari qabla tahallul ya, atau melakukan mahdzuratul haji ya, katib wal idhan ya, wal lubsul makhid dan seterusnya yang sudah kita bahas dalam mahdzurat al ihram ya, hal-hal yang dilarang dalam aktivitas ihram. Jadi sekali lagi ya saya tegaskan, dalilnya itu secara nas adalah kepada masalah hal kusyari. Secara nas ya, Al-Quran ataupun hadis menetapkan hal kusyari. Tetapi dikiaskan kepada hal kusyari setiap mahdzuratul ihram yang tadi disebut dengan istilah at-tarafuh ya, at-tarafuh ya. Nah, jadi at-tarafuh itu dia konteksnya adalah atau dasarnya adalah kias. Tapi kalau untuk asalnya adalah hal kusyari. Baik, ini Adam as-Tsani ya. Adam as-Tsani. Cuma Adam as-Tsalis. Wasal itu Adamul wajib bi ihsarin. Adamul wajibu bi ihsarin. Nah, dam yang wajib ditunaikan karena sebab ihsar. Karena sebab ihsar. Ihsar itu artinya adalah orang yang terhalangi untuk dia tidak bisa menyempurnakan, atau orang yang terhalangi dari aktivitas haji hingga menyebabkan dia tidak bisa menyempurnakan ibadah haji atau umrohnya. Orang yang mendapatkan ihsar itu namanya disebut muhsar. Disebut apa? Muhsar. Maka bagaimana cara dia menyelesaikan ibadah haji yang sudah diniatkan tetapi kemudian dalam kondisi tidak bisa menyempurnakannya? Fayatahallalu wa yuhdi syatan. Caranya adalah ya udah tahallul aja, selesaikan tahallul dan dia akhirnya membayar dam berupa menyembelih seekor kambing ya. Baik. Kita baca penjelasan Syekh Al-Buwa, liqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohnya itu untuk nama Allah atau untuk niat mendapatkan ridha Allah. Tapi fa'id usirtum famastaisara minal hadi. Tapi kalau kalian tidak bisa menyempurnakannya karena terhalangi oleh sebab-sebab tertentu, maka ya sudah tahallul, sempurnakan hajinya dengan tahallul yang tadi walaupun tidak sempurna ya, tapi selesaikan dengan tahallul. Lalu sembelilah seekor kambing, yaitu hadi. Sembelilah seekor kambing. Uhsirtum ay mana'tum au muni'tum minal mudiyyi li ada'il haji wal umrah.
Yang dimaksud dengan ihsar itu adalah al-mana', terhalanginya seseorang dari menyelesaikan aktivitas haji atau umrahnya. Wa husira uhita bihi wa muni'a min bulughi qasdi. Dan seseorang itu disebut dengan husira, dia dihalangi, maksudnya adalah dia terhalangi untuk tidak bisa melakukan dan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, ya. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam tahallala bil Hudaybiyah lamma saddahul musyrikun wa kana muhriman bi umrah. Nah, dasarnya adalah peristiwa Rasulullah pada tahun 6 Hijriah ya, ketika Rasulullah SAW hendak berniat bersama dengan sahabat melakukan umrah. Nah, tetapi kemudian orang-orang kafir Quraisy yang saat itu masih menguasai Mekah, saddahum, mereka menghalangi Rasulullah dan para sahabat untuk tidak boleh memasuki kota Mekah. Padahal Rasulullah sudah memakai baju ihram dan sudah berniat untuk melakukan umrah. Artinya sudah dilakukan itu niat umrahnya sudah dilakukan gitu ya, tapi tidak sampai bisa diselesaikan karena terhalangi untuk tidak bisa melakukan tawaf, sa'i dan aktivitas haji yang lain. Nah, inilah yang menjadi dasar disyariatkannya yang namanya ad-dam alal muhsar. Pembayaran dam atas dasar orang yang dalam kondisi muhsar ya. Nah, damnya berapa? Wa aqalluhu syatun tujzi fil udhiyah. Yaitu menyembelih seekor kambing yang cukup ya dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, dilakukan pada hari kurban, hari raya kurban ya. Wala budda min taqdimiz zabahi 'alal halqi. Dan juga wajib menyembelih seekor kambing dulu sebelum halaq, sebelum melakukan tahallul. Wala budda min taqdimiz zabahi 'alal halqi. Di sini berarti tahallulnya ini setelah menyembelih kambing ya. Menyembelih kambing dulu baru tahallul dengan cara mencukur rambut. Liqauli ta'ala fil ayati nafsiha wala tahliqu rusakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah mencukur rambutmu untuk tahallul kecuali sudah sampai kepada tempat menyembelih kambing tadi. Warwal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamirin. Nah, dikisahkan juga oleh Ibnu Umar pernah para sahabat bersama dengan Nabi berniat melakukan umrah pada tahun 6 Hijriah. Fahala kuffaru Quraisyin dunal bait. Tapi orang-orang kafir Quraisy menghalangi kami hingga tidak bisa memasuki Ka'bah. Fanahara Rasulullah SAW budnahu wa halaqa ra'sahu. Maka Nabi SAW kemudian menyembelih budnahnya, menyembelih hewan kurbannya, ya, dan kemudian mencukur rambutnya. Nah, ini menjadi dalil bahwa wajib mendahulukan penyembelihan dulu, baru kemudian mencukur rambut dengan tahallul, ya. Budnah jam'u badanah, budnahu jam'u badanah, wa hiya ma yusaku ilal haram minal ibil. Nah, budnah itu ya akhwat, jama dari badanah. Budunun ya. Budnahu itu maksudnya ya budunun Nabi SAW. Budnun itu jama dari budnah atau jama dari badanah. Jama dari badanah maksudnya adalah hewan yang biasanya akan disembelih di Al-Haram Al-Makki ya. Dan wujudnya itu biasanya secara khusus adalah seekor unta. Ya, badanah itu biasa diterjemahkan dengan unta. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah bisa secara khusus atau minimal adalah dengan menyembelih seekor kambing. Ya, kalau tidak bisa dengan kambing dan dia punya sapi atau unta ya lebih utama gitu ya. Tapi minimal adalah menyembelih seekor kambing. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya ya akhwat, dam yang ketiga itu adalah cuma satu ya. Dam yang ketiga cuma satu, yaitu menyembelih seekor kambing, yaitu dalam kondisi muhsor, yaitu orang yang tidak bisa disempurnakan ibadah haji dan umrohnya karena suatu sebab tertentu dan akhirnya langsung melakukan tahallul ya. Tapi sebelum tahallul dia wajib menyembelih seekor kambing terlebih dahulu ya. Baik, ini ad-dam ats-tsalis. Ad-dam ar-rabi ya, dam yang keempat yang juga tentunya hukumnya wajib. Ad-damul wajib bi qatlis saidi. Ya, dam yang diwajibkan karena membunuh hewan-hewan yang berada di tanah haram. Ya, jadi membunuh hewan-hewan yang dia bebas liar berkeliaran, burung misalnya atau kucing kalau ada kucing gitu ya. Bahkan hewan-hewan yang pada dasarnya haram dimakan juga. Ya, kecuali kalau hewan-hewan itu mengganggu ya, misalnya seperti ular, kalajengking yang bisa membahayakan, maka boleh dibunuh. Tapi kalau hewan itu tidak mengganggu seperti kucing atau burung atau intinya hewan-hewan yang ada di tanah haram lah ya, itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Apakah niatnya untuk berburu atau sekedar untuk membunuhnya? Nah, itu tidak dibolehkan. Nah, kalau kemudian terlanjur melakukan hal tersebut, maka wajib membayar dam. Wa huwa 'ala takhir, dan cara membayarnya adalah takhir, boleh memilih.
Sama seperti dam yang yang kedua tadi ya, boleh memilih, bukan atas tertib. Jadi tidak mesti tertib. Boleh memilih antara beberapa pilihan dam. Atau dia ditafsil ya, atau dirinci bagaimana bentuk damnya tadi. Atau bukan bentuk damnya, dirinci berdasarkan bentuk hewan yang dia bunuh ya. In kana saydu mimma lahu mithlun, kalau seandainya hewan yang dia bunuh itu memiliki kesamaan itu maksudnya mithlun itu maksudnya bisa diganti dengan yang semisal, akhrajal mithl, maka dia mensedekahkan dengan semisal itu. Contohnya misalnya begini, sedekah dengan yang semisal. Misalnya dia membunuh seekor kambing di tanah haram. Nah, maka kalau kambing itu kan bisa disedekahkan kepada fakir miskin atau bisa dimakan oleh orang-orang. Maka ya dia damnya berupa seekor kambing. Ya, dia damnya seekor kambing. Tapi kalau misalnya begini ya akhwat, yang dibunuh seekor kucing, bisa nggak dia damnya adalah kucing disembelih untuk dimakan? Bisa nggak? Hah? Ya nggak boleh, namanya kucing kan haram dimakan gitu ya. Maka kalau yang seperti ini namanya bukan mithl, tidak bisa disedekahkan gitu ya. Nah jadi artinya kalau memang dia hewan yang bisa dimakan dan dia memiliki hewan tersebut untuk disedekahkan, artinya mirip gitu ya, kambing ya diganti kambing gitu, maka dia sedekahnya dengan kambing. Tapi kalau misalnya dibunuh adalah kucing, ya nggak bisa sedekah dengan kucing, karena kucing nggak dimakan, maka nanti penggantinya adalah hewan atau dam yang lain gitu ya. Nah maka di sini in kana saydu mimma lahu mithlun, kalau hewan yang diburu atau yang dibunuh itu bisa diganti dan memang bisa disedekahkan, ya dia sedekahkan dengan yang sejenis dengan hewan tersebut. Akhrajal mithl, ya dikeluarkanlah mithl. Misalnya apa? Minan na'am, dari setiap hewan ternak yang memang bisa dimakan. Untakah atau sapikah atau kambingkah ya. Dan yang kedua, kalau misalnya dia tidak memiliki na'am, na'am itu artinya hewan ternak ya, al-an'am, jamak mufrad dari al-an'am ya. Kalau misalnya dia tidak punya hewan ternak, pilihan yang kedua adalah qawwamahu. Nah, maka dia bisa menunaikan dengan harta yang senilai dengan hewan yang dia bunuh. Misalnya kambing itu harganya berapa? 3 juta. Ya sudah, dia sedekah sebanyak 3 juta rupiah. Ya, dan uang yang tadi dia sedekahkan washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi. Yang kemudian uang itu dibelikan makanan yang akhirnya bisa disedekahkan kepada orang-orang yang ada di haram, ya di kota haram Mekah. Nah, jadi bisa dengan membayarnya menggunakan uang yang digunakan untuk pembelian makanan. Atau auso'a an kulli muddin yauman, auso'a an kulli muddin yauman, ya, atau dia so'a an kulli muddin yauman. Ini kita baca dulu penjelasannya apa. Ini membayar so' an kulli muddin yauman. Membayar so' atas setiap hari. Nah, harinya masuk hari apa nih? Kita baca dulu penjelasan Syekh Al-Bukhari. Baik. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan, apa dasar bahwa wajib membayar dam atas as-sayd ini tadi ya? Liqaulihi ta'ala la yajadalna. Nah, liqaulihi ta'ala, ini dalilnya ya. Baik. Kita baca dalilnya dulu. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya, wahai orang beriman, janganlah membunuh hewan yang ada di tanah Mekah ketika engkau dalam kondisi ihram haji. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Ya, kalau dia kemudian memang telanjur sudah membunuhnya dengan cara sengaja, maka balasannya yaitu membayar dam dengan cara fajaza'um mithlu. Maka balasannya atau kafaratnya atau damnya itu adalah dengan bersedekah berupa hewan yang sama, maka tala minan na'am yahkumu bihi zawa adlin minkum hadiyam balighul Ka'bah, yang itu ditetapkan berdasarkan dua orang yang adil ya, untuk hadiyam balighul Ka'bah, untuk ditunaikan sebagai hadi. Hadi itu ya itu tadi sedekah atas dasar balighul Ka'bah, seperti orang yang melakukan ibadah haji atau umroh atau dam pada umumnya. Au kafaratun tu'al masakin, atau berupa kafarat mitlu ma qatala minan na'am yahkum biza, atau ini ya, mitlu ma qatala minan na'am itu sebagai kafarat dari sisi misal tadi ya, atau kalau tidak yahkumu bihi zawa adli itu takwim ya, takwim. Jadi mentakwim atau menilai sesuai dengan uang yang dikeluarkan dari hewan yang dia bunuh. Itu dengan menggunakan standar zawa adli minkum ya, menggunakan standar persaksian dari dua orang yang adil, bahwa kalau hewan ini dibunuh harganya berapa gitu ya. Itu kalau dia pakai takwim.
Kemudian kalau tidak bisa juga, atau bukan tidak bisa, kalau dia ingin memilih yang lain, kafaratun ta'au masakin. Au adlu dzalika siyama liyadzuqa wabala amrihi. Afallahu amma salaf wa man ada fayantakimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Naqra syarha mufradat hadil ayah. Ya. Wa antum hurum ay muhrimuna bihajjin aw umrah muta'ammidan dzakira li ihramihi qasidan li qatlihi. Misal syabbahahu fil khilqah wa ma yuqaribu sayf fi surah la al-jins. Misal ya fajaza'u mithlu ay syabahuhu fil khilqati wa ma yuqaribu saydi fi surati la al-jins. Jadi yang mirip dengan hewan yang dia bunuh, ya, ma yuqaribu sayd. An-na'am ma yar'a aw ma yur'a min al-amwal wa aktsaru ma yutlaqu 'ala al-ibil. An-na'am di sini hewan yang diternak, ya, walaupun secara umum maksudnya kebanyakan adalah untuk unta. Yahkumu bihi yuqaddiru. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, yahkumu bihi zawa adl ini adalah pilihan yang kedua. Yahkumu bihi ay yuqaddiruhu wa yubayyinu ma huwal wajib. Ya, jadi dia bisa juga menunaikannya dalam wujud uang yang ditetapkan oleh dua orang yang adil, bahwa ini kadar dari hewan yang dibunuh itu sekian uangnya misalnya gitu ya. Baik, hadiyan huwa ma yusaku minal mawashi liyudbaha fil haram. Yang mana hewan yang tadi digantikan sebagai dam itu nanti disembelih pada disembelih di tanah haram ya. Balighul Ka'bah yudbahu fil haram wa yatasaddaq bihi ala masakinihi. Lalu kemudian hewan yang tadi digantikan sebagai kafarat itu disembelih dan disedekahkan kepada orang-orang miskin yang ada di wilayah haram. Ya adlu dzalika siyamu ayyamin tu'adilu bi adadiha qimatal hadi awit ta'am alladzi awit ta'am kama dzukira fil matan. Atau berpuasa bukan puasa. Adlu dzalika atau berpuasa tu'adilu bi adadiha qimatul hadi, yang itu sama dengan nilai al-hadiyu awit ta'am kama dzukira fil matan, atau sama dengan nilai makanan yang disebutkan di dalam matan. Jadi begini Afat penjelasannya. Penjelasannya adalah terkait dengan masalah ini tadi, puasa tadi ya. Mana tadi? Nah, ini. Jadi orang yang menyembelih atau orang yang membunuh hewan yang ada di tanah haram itu pilihannya ada 3. Memilih antara mengganti yang semisal, lalu disedekahkan, disembelih dan disedekahkan kepada fakir miskin, atau qawwamahu washtara biqimatihi, atau mengeluarkan dalam bentuk uang yang nanti dibelikan makanan ya dan disedekahkan juga kepada fakir miskin, atau awsama an kulli muddin yauman, atau dia berpuasa sebanyak makanan yang disedekahkan tadi yang setiap mudnya dihitung 1 hari. Nah, ini maksudnya apa ini? Contohnya misalnya begini ya, Pak. Ini tergantung takwim yang ditetapkan oleh zawa adlin. Ya, tergantung kepada takwim yang ditetapkan oleh orang yang adil, 2 orang adil tadi yang mempersaksikan, oh makanan ini atau hewan yang dibunuh ini kalau ditakwim maka akan bisa dikeluarkan uang dengan pembelian makanan sekian. Misalnya begini. Contoh tadi ya, kita misalnya kasih contoh kambing. Kambing itu tadi misalnya harganya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Nah, ya Pak, saya tanya nih, 3 juta rupiah kira-kira, ya, coba kalian pakai hitungan kalkulator. Kalau ada yang punya kalkulator pakai HP atau apa. 3 juta rupiah itu berapa kilogram? Bisa, misalnya gini. Tadi kita sebut 1 kilogram, misalnya, anggaplah 1 kilogram ya, contoh aja nih, satu mempermudah aja. Anggaplah 1 kilogram itu 10.000. Berarti kalau 3 juta dibagi 10.000 berapa kilogram? 3 juta dibagi 10 berapa? 300, Ustaz. 300, oke. 300 kilogram. Nah, padahal tadi kan 1 sok itu sama dengan 2,5 lah, anggap ya. 1 sok sama dengan 2,5. Nah, berarti kalau 300 kilogram berapa sok? 300 dibagi 2,5, berapa sok? 300 dibagi 2,5. 120. 120, Ustaz. Berapa? 120. 120 sok. Nah, 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Berarti 120 dibagi 4. 120 dikali 4 berapa?
480. 480.000. Jadi puasanya itu selama ribu. 120 dikali 4 sampai ribu. 480. Ya. Berarti puasanya itu dilakukan selama 480 hari. Nah, itu maksudnya ya. Jadi hitungannya 1 mud itu 1 hari puasa. Dan 1 sok sama 4 mud gitu ya. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Nah, maka ya akhwat, tergantung dia membunuh apa dulu gitu ya. Nah, jadi kalau dia membunuh kambing ya ukurannya tadi. Nah, contoh lain misalnya ya, dia membunuh ayam. Ayam harganya berapa sekarang ya, akhwat? Hah? 35.000 Ustaz. 35. Ambillah ayam yang beratnya cukup bagus lah, 40.000. Yang mudah ya. 40.000. 40.000 itu kalau dikonversikan ke kilogram beras berapa? Berarti kan tadi kalau 1 kilogram 10.000 ya. Anggaplah contohnya 10.000 1 kilogram. Berarti kalau 40.000 berarti kan berapa? 4 kilo. 4 kilo ya. Nah, 4 kilo itu berapa sok? Tadi kalau 2,5 kilo 1 sok. Berarti kalau 4 kilo berapa sok? Hah? 2 sok lebih ya? Bukan, 1 sok lebih ya. 1 sok lebih. Karena kalau 2,4 kan berarti kalau 2 sok itu 5 kilo. Berarti kan 1 sok lebih. 1,5 sok lah ya. Anggaplah 1,5 sok. Jadi 40.000 itu sama dengan 1 sok. 1,5 sok. Nah, 1 sok itu sama dengan 4 mud. Berarti kalau setengahnya kan 2 mud. Berarti 4 ditambah 2, 6. Nah, maka orang yang membunuh seekor ayam di tanah haram, dia puasanya selama 6 hari. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi, berapa jumlah hari puasa yang dilakukan tergantung hewan yang dia bunuh dan berapa nilainya kalau dikonversikan kepada makanan pokok dari sisi mudnya, bukan soknya ya, mudnya. Jadi hitungan sok tadi hanya mempermudah saja. Yang menjadi dasar adalah mud dan 1 sok itu sama dengan 4 mud. Ya. Nah, jadi semakin besar hewan yang dibunuh, misalnya unta nih ya, contoh lain, kita ambil contoh lain biar lebih ini. Unta itu harganya mungkin lah anggaplah karena di tanah Mekah kan banyak unta, misalnya unta liar gitu ya. Harganya anggaplah 30 juta rupiah. Nah, 30 juta rupiah itu berapa sok? 30 juta rupiah itu berapa sok? Kalau tadi yang 3 juta aja ya, kalau yang 3 juta aja itu sampai 480 hari, berarti kalau 30 juta 480 dikali berapa? Dikali 10. Berarti 4.800 hari dia harus berpuasa. Kalau dia membunuh seekor unta gitu. Makanya ini ya kalau dia milih puasa gitu ya, kalau dia milih puasa. Karena ini kan pilihannya banyak nih, ada 3 pilihannya ya. Bisa dia memilih dengan hewan yang sama, atau bisa dia pilih dengan uang yang ditakar oleh orang yang ahli gitu ya, berapa uang rupiah yang bisa dia keluarkan, atau uang setempat lah gitu ya, atau berpuasa ya. Nah, ini namanya disebut dengan dam karena dia qatlus shayd ya indal ihram. Tapi dengan catatan hewannya ini adalah hewan yang mithlun, yang bisa diganti dengan hewan yang sama untuk disedekahkan. Nah, yang kedua, bagaimana kalau hewannya itu wa in kana saydu mimma la mitlalahu. Nah, bagaimana kalau hewannya itu tidak bisa diganti dengan hewan lain yang tidak bisa diganti dengan hewan yang sama tapi tidak bisa disedekahkan, kayak kucing tadi. Kucing nggak bisa untuk disembelih untuk dimakan, nggak bisa. Maka dia la mitlalahu ya. Maka akhraja bi qimatihi ta'aman aw shoma an kulli muddin yauma. Maka pilihannya tinggal 2 yang terakhir. Ya dia tunaikan berupa uang yang senilai dengan hewan yang dia bunuh, misalnya kucing tadi, atau sejumlah ukuran uang tersebut kalau diganti menjadi sok, setiap 1 mudnya adalah berpuasa satu hari ya. Baik. Nah, ini kalau jika hewannya itu adalah hewan yang mimma la mitlahu. Nah, contoh kucing ya, akhwat. Nah, sekarang saya tanya, kucing berapa harganya? Dijual nggak kucing kira-kira? Tergantung kucingnya juga ya. Kalau kucing liar berapa harganya kira-kira? Anggaplah yang dijual di tengah masyarakat lah. Kucing biasa yang liar biasanya, yang berkeliaran. Jangan kucing Anggora. Kucing Anggora
mahal lagi nanti harganya gitu ya. Kalian ada tahu nggak harga kucing berapa? Hah? Ada tahu nggak harga kucing berapa? Nah ini begini juga ya, di satu contoh kasus hewan kucing ini ya, nanti harganya juga akan berbeda tergantung jenis kucingnya. Kucing liar harganya beda dengan kucing piaraan gitu ya. Kalau dia membunuh kucing piaraan bisa lebih mahal daripada kucing liar gitu ya. Nah, jadi berapa ya harga kucing ini? Enggak ada yang tahu ya harga kucing. Saya itu enggak tahu nih harga kucing. Enggak tahu, Ustaz. Ada banyak kucing liar tapi ya nggak ada yang mengklaim kepemilikannya mana liar. Tapi kalau kucing piaraan, misalnya kucing Angora itu mahal nggak harganya ya Pak? Kucing yang biasa dipiara itu apa selain Angora? Yang saya tahu sih Angora yang bulunya tebal gitu. Ada nggak kucing lain yang dipiara? Yang itu dijual belikan dan dipiara karena apa namanya bulunya yang indah dan seterusnya gitu ya. Nah intinya ya tanya sama tukang jual kucing lah ya berapa harganya gitu aja. Nanti tukang jual kucing bilang oh ini harganya di pasaran sekian, ya udah dia bayar sodako sekian harga kucing yang dibunuh tadi ya. Nah jadi ini dam yang ketiga ini atas dasar dia membunuh hewan yang haram untuk dibunuh ya. Tapi begini ya, Akhwat, kecuali kalau yang dibunuh itu adalah hewan yang memang boleh dibunuh karena membahayakan ya, maka damanya dibolehkan kata para ulama. Misalnya membunuh tikus, membunuh ular, atau membunuh yang disebut dengan fawasik ya, hewan-hewan yang fasik, hewan-hewan yang berbahaya. Misalnya juga termasuk membunuh anjing yang berbahaya ya, yang bisa menimbulkan penyakit, atau membunuh kalajengking. Nah ini dibolehkan ya, dibolehkan. Tapi dengan syarat juga muta'ammidan, pembunuhannya itu dengan sengaja. Ya, membunuhnya itu dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, misalnya ya lewat di jalan haram, nggak sengaja menginjak semut, ya nggak bayar dam. Kita nggak tahu ada di tanah ada semut gitu ya. Nah, itu tidak bayar dam. Tapi kalau sengaja membunuh semut, nah itu bayar dam gitu ya. Karena haram juga membunuh walaupun cuma seekor semut gitu ya. Tapi kalau nggak sengaja maka tidak wajib membayar dam. Nah ini namanya disebut dengan dam yang ditunaikan karena biqatlis saidi ya. Atau di sini juga dikhususkan as-said ya, dikhususkan as-said itu hewan yang sengaja diburu ya. Kalau semut kayaknya nggak ada sih yang sengaja memburu semut ya. Ada nggak misalnya pemburu semut, ada nggak? Kalau membunuh nyamuk sengaja gimana, Ustaz? Nggak, ini as-said di sini. Ini hewan yang dimaksud as-said, hewan yang sengaja dalam tradisi manusia diburu. Ya, ada nggak orang memburu nyamuk? Oh, enggak sih. Nah, sudah berarti nggak ada apa-apa gitu ya. Nyamuk bukan diburu nyamuk gitu ya. Ini as-said itu hewan yang sengaja diburu ya, yang diburu untuk dimiliki gitu ya, diburu karena dia memang berhasrat untuk memilikinya. Ya, ada nggak orang misalnya memburu nyamuk ingin memiliki bangkai nyamuk, kan nggak ada gitu ya. Atau membunuh lalat karena ingin memiliki bangkai lalat, kan nggak ada. Jadi hewan-hewan yang khusus saja sebenarnya, hewan-hewan yang memang dibunuh karena tujuan tertentu untuk dimiliki ya, atau untuk dimakan ataupun untuk tujuan yang lain. Maka itu mewajibkan bayar dam. Nah, yang kemudian yang ke berapa? Yang kelima terakhir ya. Yang kelima ad-damul khamis. Yang kelima ad-damul khamis, ad-damul wajib bil wata'. Ya, dam yang wajib ditunaikan karena melakukan hubungan seksual. Karena melakukan hubungan seksual saat masih ihram ya, saat masih dalam kondisi ihram haji. Ya, tentu kalau misalnya sudah tidak ihram lagi ya boleh saja. Misalnya penduduk Mekah ya boleh berhubungan seksual di wilayah mereka gitu ya. Tapi ini maksudnya dalam kondisi ihram ya. Wa huwa ala tartib, dilakukan dengan cara tertib. Jadi urutan seperti dam yang pertama, bukan takhir. Maka di sini ya Akhwat, bisa kita simpulkan ya, pembayaran dam itu ada dua metode. Pembayaran dam ada dua metode. Pertama adalah tertib, kedua takhir. Untuk dam yang pertama dan yang kelima itu dilakukan secara tertib. Tapi untuk dam yang kedua, ketiga dan keempat maka bisa mengambilnya dengan cara takhir ya. Nah, dam yang dilakukan secara tertib yang kelima adalah ad-damul wajib bil wata'. Nah, apa damnya? Pertama badana. Badana itu menyembelih unta. Badana maksudnya unta. Fa illam yajidha baqarah. Kalau dia kemudian tidak memiliki unta diganti dengan sapi ya. Fa illam yajidha fasabun minal ghanam. Tapi kalau dia tidak punya sapi juga, maka menyembelih 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Jadi unta, kalau nggak bisa sapi, kalau nggak bisa 7 ekor kambing. Fa illam yajidha, tapi kalau misalnya juga tidak punya, qawwamal badanah washtara biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi. Maka kemudian dia menggantinya dengan uang yang itu diambil dari harga seekor unta. Lalu uang itu disedekahkan, ya, disedekahkan.
Nah, kalaupun tidak bisa juga, fa'ilam yajid shoma an kulli muddin yauman. Kalau tidak bisa juga, berpuasa. Ya, setiap satu mudnya itu dihitung 1 hari. Berarti berapa tadi, Afat? 1 unta tadi berapa? Kalau 30 juta berarti puasanya berapa hari? Hah? 4.800 hari. 4.800 hari puasa. Nah, ini ketemu nih kan, kita ketemu dapat unta yang dikonversikan ke mud, dan mudnya rupanya angkanya 4.800 mud. Berarti 4.800 hari puasa. Satu mudnya 1 hari. Itu bagi mereka yang melakukan hubungan seksual sedang dalam kondisi ihram haji. Ya persoalannya begini, Afat. Emang ada orang sempet-sempetnya hubungan seksual sedang lagi ihram haji? Nah, ini kan lucu juga gitu ya. Ya kalau memang orang sempat melakukan itu, ya fatal gitu ya. Maka wajar kalau kemudian damnya cukup besar ya. Damnya cukup besar. Baik, tentunya ya Fat. Jadi pertama unta. Jadi standarnya itu unta ya. Standarnya itu unta. Kalau tidak bisa maka sapi, kalau nggak bisa 7 ekor kambing, kalau tidak bisa yang keempat maka senilai dengan 1 ekor unta. Kalau tidak bisa juga yang kelima adalah senilai dengan puasa yang itu diukur dengan setiap mud dari nilai seekor unta ya. Nah, itu standar untuk dam karena melakukan hubungan seksual saat dalam kondisi ihram haji ya. Mad dari al-hadza ihtajja liwujubil badanah bi fatwa sahabat radhiyallahu anhum bidzalika. Dasarnya adalah fatwa sahabat. Faqad rawa Malik rahimahullah taala fil Muwatta an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an rajulin waqa'a bi ahlihi wa huwa bi Mina qabla an yafidha fa amarahu an yanhara badanatan yafidha yatub bi tawaf al-ifadah. Jadi ada salah seorang yang melakukan ibadah haji melakukan hubungan seksual ketika melakukan mabit di Mina. Ketika melakukan mabit di Mina sebelum dia melakukan tawaful ifadah, sebelum datang ke kota Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan rukun-rukun haji yang lain. Berarti masih dalam kondisi ihram ya. Akhirnya kata Sayyiduna Ibnu Abbas mengganti dari hubungan seksual tadi kafaratnya dengan cara membayar, yaitu menyembelih seekor anyan haro badana, menyembelih seekor unta ya. Waruya mistahazan Umar, diriwayatkan juga dari hukum yang sama, fatwa dari selain Ibnu Abbas adalah dari Umar ya, dari Umar bin Khattab dan juga dari anaknya Abdullah bin Umar dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum ya. Waruju ilal baqara wasaba' minal ghalam li'annahuma fil udhiyah kal badana. Adapun kenapa kok kemudian bisa diganti dengan 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing? Maka ini kias kepada penyembelihan hewan kurban. Ya, bahwa kalau hewan kurban itu kan 1 ekor unta itu sama dengan 1 ekor kambing atau sama dengan 1 ekor sapi ya. 1 ekor unta itu sama dengan 1 ekor sapi atau sama dengan 7 ekor kambing. Nah, maka itu kias. Wa amar ruju' ilal it'am tsumma siyam fali anna syara' adalah fi jaza'is sayri minal hayawani ilaihi ma'al takhir. Adapun apa dasar kok bisa juga diganti dengan memberi makan? Ya, bukan berupa hewan ternak atau dengan puasa, maka dikiaskan kepada dam-dam yang lain. Dikiaskan kepada dam yang lain, misalnya seperti dam al-halaq tadi ya, seperti dam yang mencukur rambut tadi, yang mana Al-Quran membolehkan diganti dengan memberi makan atau dengan berpuasa. Tapi dengan standar ukuran setiap mudnya adalah 1 hari puasa ya. Baik. Adalah fi jaza'is saydi min hayawani ilaihima 'ala takhir. Faraja ilaihima huna 'indal uzri 'ala tartibi. Tapi ini dilakukan hanya dengan cara tartib bukan takhir ya. Baik. Suma qala Syekh Al-Qadhi Abu Al-Asfahani wa la yujzi'u al-hadyu wa la it'amu illa bil haram. Dan tidak sah ya hal-hal ini tadi dilakukan, menyembelih hewan ternak atau memberi makan dan selainnya, kecuali dilakukan hanya di tanah haram saja. Jadi tidak boleh melakukan penyembelihan hewan ternak atau memberi makan kepada fakir miskin di luar tanah haram, tidak boleh. Ya, harus hanya di wilayah tanah haram. Dalilnya apa? Liqauli ta'ala hadiyam balighal Ka'bah, yaitu penunaian yang dilakukan ketika di Ka'bah, maksudnya di tanah haram. Fayajibu sarful lahmi wat ta'ami ila masakinil haram muqimin aw tari'in. Maka sembelihan dan makanan yang disedekahkan tadi hanya boleh diberikan kepada orang-orang miskin yang berada di kota haram. Apakah sebagai penduduk mukim, penduduk setempat, atau memang orang-orang yang mengunjungi
Mekah ya. Artinya bukan hanya penduduk Mekah yang berKTP Mekah, tidak, tetapi juga yang intinya sedang berada di kota Mekah. Apakah penduduk setempat ataupun orang-orang yang berdatangan karena suatu keperluan, maka dia boleh mendapatkan sedekah dari dam yang tadi disebutkan ya. Nah, sedangkan kalau untuk puasa wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa. Tapi kalau misalnya memilih puasa ya bebas. Mau puasa di tanah haram, mau puasa di luar tanah haram, enggak ada masalah, bebas ya. Wala yajuzu qatlu saydil harami wala qatlu syajarah. Dan tidak dibolehkan bagi orang yang berada di tanah haram. Ini salah satu keistimewaan tanah haram ya, Akhwat. Salah satu keistimewaan tanah haram, tidak boleh membunuh hewan yang ada di dalamnya, kecuali kalau berbahaya. Wala qatlu syajarihi, dan tidak boleh mencabut atau memotong pohon-pohon yang tumbuh di tanah haram. Ya, kecuali atas ya mungkin sebab-sebab tertentu. Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Orang ya larangan untuk tidak boleh membunuh hewan tadi atau mencabut atau memotong pohon-pohon yang ada di tanah haram berlaku ya bagi orang yang dalam kondisi tidak ihram haji, misalnya ya di luar bulan haji misalnya ya, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu berlaku semua hukum ini, atau ketika dalam kondisi ihram haji atau ihram umroh. Ya, maka hukumnya adalah fidzalika sawaun, sama saja. Jadi untuk dam yang qatlu sayd ya, untuk membunuh hewan yang ada di tanah haram, maka ini tidak dikhususkan hanya untuk ihram haji saja larangannya, tapi juga untuk yang tidak melakukan ihram haji, yaitu al-muhil. Nah, dasarnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Inna hadzal balad haramun bi hurmatillah. Ya, dalam hadis Fatu Makkah, Rasulullah bersabda, Inna hadzal balad, sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang haram, yang dimuliakan, bihurmatillah, dengan kemuliaan dari Allah. La yu'dadu syajaruhu, yu'dadu yuqta'u, tidak boleh dipotong ya pohonnya. Wala yunaffaru sayduhu, yunaffaru yusaru liyusadu, wa qila ma'nahu yusad. Dan tidak boleh hewannya itu diburu. Ya, hewan-hewan yang ada di situ, yunaffaru maksudnya yusad, tidak boleh diburu. Wala yultaqatu luqatatuhu illa man arrafaha, dan tidak boleh diambil barang yang hilang di sana yang ditemukan kecuali dalam rangka untuk diinformasikan kepada khalayak ramai. Jadi kalau misalnya ada dompet jatuh gitu ya di tanah haram, nggak boleh dimiliki atau tidak boleh diniatkan untuk dimiliki, disimpan setahun lalu biar bisa dimiliki, nggak boleh. Kecuali kalau diambil dalam rangka untuk diinformasikan siapa yang kehilangan dompet, nah itu boleh, nggak apa-apa ya. Itu lukoto ya, Akhwat ya, bukan rikas ya. Nanti kalian sudah bahas zakat belum ya? Zakat belum ya? Nah, nanti kalian jangan salah paham, bedakan antara rikas dan lukoto. Ya. Rikas itu barang temuan yang dia biasanya tertimbun di dalam tanah. Apa istilah kita dalam bahasa kita, rikas itu, ya, Akhwat? Harta karun. Mestinya nggak mesti harta karun, bisa harta karun, bisa harta Namrud, bisa harta Haman, Fir'aun, Majapahit, Singosari. Ya harta apa aja, nggak mesti harta karun ya. Karena harta yang ditimbun bukan hanya punya korun. Yang lain juga ada gitu ya. Pokoknya harta-harta yang ditimbun orang kafir masa lalu. Nah, itu namanya rikas. Nah, orang yang menemukan harta seperti ini, dia boleh memiliki harta tersebut dengan kewajiban menunaikan zakatnya 20%. Itu namanya disebut zakatur rikas. Tapi jangan salah paham, ya rikas itu adalah barang seperti ini. Adapun kalau ketemu dompet di tengah jalan, itu bukan rikas. Ya, itu bukan rikas. Akhirnya jangan begini, oh ketemu dompet alhamdulillah diambil 80%-nya, 20% dizakati. Ya enggak begitu. Itu namanya lukotoh, itu bukan rikas, ya. Nah, kalau barangnya itu namanya lukotoh, kewajibannya adalah menginformasikan kepada banyak orang, apapun medianya, yang diinformasikan selama satu tahun. Kalau selama 1 tahun nggak ada yang mengakui kepemilikan barang tersebut, dan misalnya tidak ada tanda pengenal juga di barang tersebut, ya sudah, maka yang menemukan boleh memilikinya. Ya, yang menemukan boleh memilikinya. Jadi kalau kalian misalnya ketemu uang 1 juta rupiah ya di tong sampah misalnya, ya namanya uang 1 juta rupiah kan nggak ada KTP di situ kan, uangnya aja gitu ya. Nah, ada orang yang membuang uang 1 juta rupiah di tong sampah atau tidak sengaja melemparnya. Nah, maka bilang saya menemukan uang di tong sampah sebanyak 1 juta. Selama 1 tahun nggak ada yang ngaku, ya sudah dimiliki uang 1 juta itu.
ya, kalau nggak ada yang mengakui. Tapi kalau ada yang mengakui ya dikembalikan ya. Nah, boleh nggak dapat upah? Misalnya, oh alhamdulillah ketemu, ini saya kasih hadiah ya, boleh silakan aja kalau mau dapat. Jadi, tapi tidak boleh dimiliki kecuali sudah diumumkan. Nah, ini berbeda ya akhwat, berbeda kalau di tanah haram. Kalau di tanah haram tidak boleh dimiliki. Ya, bolehnya hanya diamankan untuk diinformasikan. Man arrafaha illa man arrafaha. Jadi hanya boleh diinformasikan kepada orang-orang yang ada di kota Mekah siapa yang kehilangan barang tersebut. Makanya ya Mekah itu disebut negara atau wilayah yang paling aman sedunia. Mekah itu wilayah yang paling aman sedunia. Orang yang kehilangan barang itu tidak akan barang itu diambil orang lain. Karena yang tadi orang yang tahu hukum-hukum syariat, dia akan menahan diri untuk tidak mengambil barang tersebut ya. Nah, jadi ini salah satu keistimewaan dari tanah haram ya, haram Mekah khususnya, dan juga berlaku di dalam beberapa hukum terkait dengan haram Madinah ya. Wala yuqtala khalahu khalahu yakni al-hashishur rutab, dan juga tidak boleh mencabut ya, yuqtala yaqtali bil aidi wa nahwiha. Tidak boleh mencabut rerumputan yang masih hijau ya. Jadi, tapi kalau sudah mati, sudah tidak lagi segar, ya boleh, nggak apa-apa, dibuang, dibersihkan. Tapi kalau masih hijau maka tidak dibolehkan. Ya. Baik. Qala Al-Abbas. Nah, ketika Rasul bersabda seperti itu, Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, illa al-idkhir fa innahu liqainihim wa buyutihim." Ya Rasulullah, ya dikecualikan dari ketentuan ini al-idkhir. Nah, al-idkhir itu apa? Nabatun ma'rufun lada ahli Makkah. Al-idkhir itu tanaman yang masyhur di kalangan ahli Mekah, penduduk Mekah, yang biasa digunakan untuk keperluan rumah-rumah mereka. Apakah sebagai kayak ilalah kalau kita misalnya untuk apa ya? Kalau bahasa kita itu apa ya? Yang biasa dipakai untuk atap itu apa namanya? Yang rumahnya pakai atap ini, maksudnya pakai atap daun apa? Pakai atap daun kelapa itu apa namanya? Hah? Sirap. Apa? Gubuk. Gubuk. Gubuk rumahnya. Kalau atapnya apa? Hah? Apa? Apa ya bahasa? Aduh, saya lupa. Tempat saya juga banyak sebutannya. Daun sirap. Sirap. Bahasa apa tuh sirap? Bahasa Jawa. Kalimantan. Enggak, kalau daunnya itu dari pohon kelapa ya. Tapi kalau sudah dianyam, nah kan dianyam biasanya kan? Dianyam, diikat gitu ya. Nah itu apa? Namanya apa? Sirap namanya ya dalam bahasa Jawa ya. Itu bahasa apa nih? Sirap ini bahasa apa nih? Baik, intinya kalau ada dedaunan yang seperti ini, orang Arab menyebutnya izkhir. Ya, orang penduduk Mekah menyebutnya izkhir. Maka Al-Abbas berkata kepada Rasulullah, Allah kecualikan kalau itu adalah izkhir. Karena izkhir itu biasanya digunakan untuk pembangunan rumah-rumah mereka gitu ya. Maka itu janganlah dilarang untuk kita cabut karena itu masih dibutuhkan oleh penduduk Mekah. Nah, maka Rasul bersabda menjawab permintaan dari pamannya Al-Abbas ini, illal izkhir. Iya, kalau izkhir maka dibolehkan, ya. Kalau izkhir itu dibolehkan. Liqainihim haddaduhum yuqadu bihinna. Nah, liqainihim itu maksudnya adalah digunakan oleh perajin besi ya, yang digunakan untuk menghidupkan api yang berfungsi sebagai pembentuk pembuatan pedang dan seterusnya. Nah, itu liqainihim libuyutihim yaskufunaha bihi fawqal khasyab. Yaskufunaha yang dijadikan sebagai atap yang tadi saya katakan ya. Jadi izkhir itu digunakan sebagai penutup atap yang sudah dibuat sedemikian rupa lalu dipakai penutupnya menggunakan dedaunan izkhir ini tadi. Ya mungkin karena fungsinya yang bisa tahan lama gitu ya. Jadi tidak mudah layu dan seterusnya. Nah, ini di setiap negara ada izkhir itu ada jenisnya masing-masing ya. Karena seperti ada jenisnya masing-masing. Bisa pelepah kurma misalnya atau bisa ini macam-macam lah. Nah, Rasulullah SAW membolehkan untuk mencabut izkhir sebagai pengecualian dari tanaman-tanaman yang ada di kota Mekah yang hukum asalnya tidak boleh dicabut ya. Akhrajahul Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu. Nah, ini juga dalil ya seperti yang tadi kita sebutkan, dalil bahwa larangan-larangan ini tidak hanya berlaku bagi yang muhrim, tapi juga bagi yang dalam kondisi berada di kota Mekah dan tidak sedang melakukan aktivitas haji atau umroh. Itu semua dilarang. Baik. Ini akhwat ketentuan ya terkait dengan
dengan 5 dam ya, 5 jenis dam yang tadi kita sebutkan bahwa dam ini ada 2 yang wajib dilakukan secara tertib dan ada 3 yang dilakukan dengan cara takhir ya. Yang secara tertib adalah kita ulangi sebagai pengulangan yang ringkas ya. Yang hukumnya wajib tertib adalah meninggalkan wajib haji. Kemudian yang juga dilakukan secara tertib adalah kalau dia membayar dam karena melakukan hubungan seksual saat ihram ya. Nah, dua-duanya tertib nih. Karena meninggalkan wajib haji atau melakukan hubungan seksual saat ihram, maka wajib membayar dam dengan cara tertib dengan ada ketentuannya masing-masing. Nah, sedangkan kalau yang bersifat takhir, maka ada 3. Yang pertama adalah karena mencukur rambut sebelum tahallul, ya maka takhir, atau melakukan at-tarafuh ya, atau melakukan hal-hal yang semisal dengan mencukur rambut seperti mencukur kuku saat ihram sebelum tahallul. Lalu yang kedua adalah qatlus sayd ya, membunuh hewan yang ada di tanah Mekah. Nah, itu juga alat takhir. Dan yang terakhir adalah dalam kondisi ihsor ya. Yang kedua ihsor dan yang ketiga adalah membunuh hewan yang ada di kota Mekah. Ya, jadi yang takhir ada 3. Yang takhir ada 3. Pertama mencukur rambut sebelum tahallul atau melakukan larangan-larangan haji seperti memakai pakaian yang berjahit dan seterusnya sebelum tahallul. Yang kedua adalah ihsor, tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya karena suatu penghalang tertentu. Dan yang terakhir adalah membunuh hewan yang ada di tanah Makkah. Maka itu membayar dam hukumnya wajib tapi alat takhir ya. Jadi 2 secara tertib, nomor 1 dan nomor 5. Sedangkan nomor 2, 3, 4 itu dilakukan secara takhir ya. Nah, inilah 5 ad-dima ya, khamsatu dima fil ihram ya.